Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Gilang ya. Ya, silakan. Dimulai saja, Pak. Dimulai aja silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Tuhan semesta alam karena rahmat karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang sedang sakit diangkat penyakitnya dan semoga sakitnya dijadikan sebagai pelebur dosa-dosanya. Amin. Tak lupa juga salawat serta salam selalu terlimpahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang atas berkat usaha beliau dan atas izin Allah yang membawa kita dari zaman terang benderang menuju dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang, yakni zinul Islam. Baik, pada kesempatan kali ini di kajian Sahih Bukhari ini akan membahas materi tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sumber inspirasi pendidikan khusus dan pendidikan untuk semua. Adapun beberapa sesi yang akan berlangsung pada hari ini, yaitu yang pertama sesi pembukaan yaitu sekarang, kedua sesi pematerian, ketiga sesi diskusi, dan keempat sesi penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kajian ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kepada Bapak Dr. Erlan Sumarna MAG, waktu dan tempat dipersilahkan. Ini sebelumnya terlihat ya, jadi terlihat ya, jelas Terlihat, Pak. tulisan. Ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin di mana saja Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa kembali bersua, walaupun pada minggu yang lalu ada beberapa kendala sehingga kita tidak bisa melangsungkan kajian ini. Insya Allah kita dipertemukan kembali oleh Allah dalam kajian ini di sore hari ini dengan izinnya. Pada kesempatan ini, hadirin sekalian, kita akan masuk kepada masih tentang Kitabul Ilmi. Jadi Kitabul Ilmi itu ibaratnya kalau dalam buku itu adalah babnya, nah subbabnya itu adalah yang akan kita bahas ini, begitu. Nah, jadi kita masuk pada Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu, kemudian subbabnya adalah bab ta'lim tarjul amatahu wa akhlaqu. Nah, ini subbabnya. Jadi bab tentang ta'lim, tentang pembelajaran rajul, seseorang ya, amatahu kepada hamba sahayanya yang perempuan, wa ahlahu, demikian juga kepada keluarganya. Memang judul yang diberikan dalam pamflet, dalam pengumuman itu sedikit dimodif terkait dengan persoalan persoalan pendidikan khusus dan tentang persoalan education for all, pendidikan untuk semua.
Nah, itu mungkin hadirin sekalian itulah terjemahan bebas dari bab ta'lim arjul amatahu wa ahlahu begitu. Baik, kepada hadirin sekalian dimanapun Anda berada yang memiliki kitab Sahih Bukhari-nya, boleh dibuka pada kitab Al-Ilmu, Kitabul Ilmi, itu halamannya tentu saja berbeda, tiap penerbit tentu berbeda, tetapi insya Allah kalau nama kitab dan babnya akan sama, dan nomor hadisnya tentunya. Nah, jadi hadirin sekalian, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen, pemirsa TV kaum muslimin dimanapun Anda berada, bisa membukanya di kitab Bukhari, kitab tentang ilmu, dan babnya, bab ta'lim arjul amatahu ahlahu. Tetapi di zaman sekarang ini kan kita tahu bahwa kita bisa mengakses kitab itu juga di dengan mendownloadnya di internet juga bisa lebih murah begitu. Lebih murah, silakan mendownload saja. Kata kuncinya adalah Sahih Bukhari saja. Tinggal oleh hadirin sekalian di-download saja. Silakan di-download, kemudian dicarikan bab tentang ini begitu. Nah, tetapi juga kalau kemudian hadirin misal juga mau soft copy-nya, boleh tinggal baik di Google Meet ini, ataupun hadirin yang menontonnya di TV UPI boleh pesan ke TV UPI atau ke Google Meet ini, ke Google Meet untuk memohon soft file-nya. Nah, soft file dari bahasan ini bisa nanti dikirim kepada nomor yang bersangkutan. Nah, baik hadirin sekalian, jamaah yang Allah muliakan, baik yang di Google Meet maupun yang di TV kesayangan kita, TV UPI, kita masuk pada bab ta'lim arjul amatahu wa ahlahu. Artinya bab tentang pengajaran si rajul, pengajaran seseorang, yaitu amatahu kepada amatnya. Amat ini adalah hamba sahaya perempuan, wa ahlahu, dan keluarganya. Nah, hadisnya, hadirin sekalian bisa lihat hadis nomor 97. Gitu, hadisnya nomor 97, kitab jilid pertama. Tentu saja pada jilid pertama. Di jilid pertama dari kitab Sahih Bukhari, hadis nomor 97. Begitu. Baik, kita baca hadirin sekalian. Nah, kita baca di sini, akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Nah, kita ingat ya, ini karena mungkin ada beberapa yang baru bergabung, jadi kita terus mengulang-ulang supaya nyambung begitu. Nah, jadi kata Imam Bukhari, akhbarona telah mengabarkan kepada kami. Nah, kata kami di sini maksudnya Imam Bukhari begitu. Siapa yang telah mengabarkan kepada Imam Bukhari? Namanya ini adalah Muhammad wa Ibnu Salam. Nah, yang mengabarkan yang mengabarkan kepada Imam Bukhari adalah Muhammad, yaitu Ibnu Salam. Nah, jadi dengan demikian hadirin sekalian, Muhammad itu adalah gurunya Imam Bukhari. Jadi gurunya Imam Bukhari. Nah, jadi ketika Imam Bukhari menuliskan hadis ini, dia merujuk pada seseorang gurunya yang telah mengabarkan tentang hadis itu kepadanya. Maka dia katakan, akhbarona telah mengabarkan kepada kami siapa? Muhammad, yaitu Ibnu Salam namanya, gitu ya. Itu maksudnya Muhammad, anaknya Salam. Kemudian ternyata Ibnu Salam ini juga tidak
apa namanya, tidak begitu saja mengabarkan kepada Imam Bukhari, kecuali dia pun juga mendapatkannya hasil berguru kepada gurunya. Karena itu Muhammad atau Ibnu Salam tadi dia menyatakan juga dalam rangka mempertanggungjawabkan hadis yang diriwayatkan kepada Imam Bukhari, dia mengatakan hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, ingat di sini kami atau na yang ada pada kata hadatsana di sini dengan akhbarona pada kata ya, di awal tadi itu berbeda. Kalau di awal itu Imam Bukhari, tetapi kalau ini yang artinya kami di sini maksudnya adalah Ibnu Salam tadi, gitu. Makanya Ibnu Salam berkata hadatsana telah menceritakan kepada kami, maksudnya kepada Ibnu Salam. Siapa? Tentu guru beliau, guru Ibnu Salam. Siapa? Al-Muharibi, yaitu Imam Al-Muharibi. Nah, begitu. Nah, Imam Al-Muharibi inilah yang kemudian mengabarkan hadis ini kepada Ibnu Salam. Gitu. Nah, qala lantas berkata. Nah, hadirin sekalian, siapa yang berkata di sini? Nah, yang berkata di sini tentu saja Al-Muharibi. Ya. Nah, dalam kaitannya bahwa Al-Muharibi ini beliau juga mempertanggungjawabkan apa yang diriwayatkan kepada muridnya itu Ibnu Salam. Nah, bentuk pertanggungjawabannya dia mengatakan begini. Kata beliau, kata Al-Muharibi, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Nah, tentu saja kami di sini adalah Al-Muharibi. Siapa yang menceritakan kepada Al-Muharibi? Adalah Sholih bin Hayyan. Nah, Sholih bin Hayyan. Nah, Sholih bin Hayyan ini tentu saja menjadi guru daripada Imam Al-Muharibi. Nah, demikian juga Sholih bin Hayyan pun juga tidak semata-mata dia meriwayatkan, kecuali dia punya guru. Yang dari guru itulah dia mendapatkan hadis ini. Sehingga dia dalam rangka mempertanggungjawabkan periwayatannya tadi, qala lantas dia berkata juga. Apa katanya? Qala Amirun. Nah, kata Sholih bin Hayyan, qala telah berkata siapa Amirun? Amir. Itu Amir Asy'abi. Nah, kata bin Hayyan telah berkata Amir Asy'abi. Apa kata Amir Asy'abi? Hadatsani ceritakan kepadaku. Nah, kalimat ini atau ungkapan ini pada kata ini kembalinya kemana? Tentu kepada Amir Asy'abi tadi. Nah, gitu ya. Nah, jadi kata beliau, kata Amir Asy'abi, hadatsani telah menceritakan kepadaku. Siapa? Nah, gurunya yaitu Abu Burdah. Nah, ini Abu Burdah. Jadi ini Abu Burdah ini yang meriwayatkan hadis kepada Amir Asy'abi. Nah, kemudian Abu Burdah mendapatkan hadis ini dari siapa? Karena beliau tidak jumpa dengan Nabi. Nah, kata beliau, an abihi, dari bapaknya. Dari bapak Burdah tadi. Nah, jadi yang jumpa dengan Rasulullah itu adalah bapaknya dari Abu Burdah. Kemudian bapaknya Abu Burdah ini meriwayatkan hadis kepada Abu Burdah. Abu Burdah meriwayatkan hadis kepada Amir Asy'abi. Amir Asy'abi meriwayatkan hadis kepada Sholih bin Hayyan. Sholih bin Hayyan meriwayatkan hadis kepada Al-Muharibi. Al-Muharibi meriwayatkan hadis kepada Ibnu Salam, dan Ibnu Salam meriwayatkan hadis kepada siapa? Kepada kepada Imam Bukhari, dan Imam Bukhari menuliskannya. Nah, jadi kedudukan Imam Bukhari itu adalah sebagai penghimpun hadis, bukan yang meriwayatkan, karena sudah mentok di beliau periwayatan. Nah, kedudukan beliau itu bukan periwayat,
tetapi yang membukukan, yang menuliskan hadis, begitu. Nah, hadirin sekalian, jadi kalau cerita riwayat, nah kita ingat kalau cerita riwayat, berarti kita harus ngurutnya adalah dari Nabi, dari sini. Dan Nabi meriwayatkan hadis kepada bapaknya Abu Burda, ini Abihi. Nah, bapaknya Abu Burda meriwayatkan kepada Abu Burda, Abu Burda meriwayatkan kepada Amir Asy'abi, Amir Asy'abi meriwayatkan kepada Sholih bin Hayyan, Sholih bin Hayyan meriwayatkan hadis kepada Al-Muharibi, Al-Muharibi meriwayatkan kepada hadis kepada Ibnu Salam atau kepada Muhammad. Muhammad baru meriwayatkan hadis kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari baru menuliskannya di dalam kitab himpunan hadis sahihnya yang dinamai dengan Sahih Bukhari. Begitu. Itu kalau kita cerita alur riwayatan. Nah, bagaimana kalau kita cerita alur sanad? Terbalik. Sebab karena sanad itu kan sifatnya referensi. Karena itu kita memulainya dari Muhammad. Bukhari mereferensikan hadis ini kepada Muhammad, menyandarkan hadis ini kepada Muhammad atau Ibnu Salam. Ibnu Salam mereferensikan hadis ini atau merujuk hadis ini kepada apa yang disampaikan oleh Al-Muharibi. Al-Muharibi meriwayatkan menyandarkan periwayatan ini kepada Sholih bin Hayyan, Sholih bin Hayyan kepada Amir Asy'abi, Amir Asy'abi kepada Abu Burda, Abu Burda kepada bapaknya Abu Burda, baru bapaknya Abu Burda bermajlis dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian. Jadi beda ya hadirin sekalian. Mungkin orangnya sama, rawi dan sanad sama orangnya, tetapi dilihat dari alurnya berbeda, begitu. Ya. Nah, jadi kepada mereka yang baru bergabung, hadirin sekalian, saya ingatkan kembali bahwa kajian hadis berbeda dengan kajian tafsir. Ya. Kalau kajian hadis itu kita dihadapkan kepada apa yang namanya rawi dan sanad. Kenapa? Ya, karena rawi dan sanad itu adalah otentisitas. Ciri otentisitas dari betul tidaknya bahwa hadis ini dari Rasulullah. Nah, jadi sesuatu hadis ini dikatakan ini adalah dari Nabi, itu kalau memang rawi dan sanadnya membuktikan, begitu. Nah, sementara kalau rawi dan sanadnya adalah seorang pembohong, nah itulah yang mengakibatkan hadis itu menjadi dhaif, begitu. Nah, sedangkan kajian Al-Quran, hadirin sekalian, itu tidak ada rawi dan sanad. Kenapa? Karena Al-Quran itu kan dalam sejarahnya dibukukan pada waktu Rasulullah hidup. Ketika Al-Quran itu turun kepada Rasulullah dari malaikat Jibril, langsung Rasul menyuruh menuliskannya kepada para sekretarisnya. Salah satunya Zaid bin Sabit dan yang lainnya untuk menuliskan di beberapa media yang bisa dipakai menulis seperti batu-batu, pelepah kurma dan lain sebagainya. Begitu. Nah, karena Al-Quran itu dituliskan semenjak awal, maka bukti-bukti otentisitasnya bahwa itu adalah wahyu Allah dilihat dari bukti-bukti sejarahnya yang fisik tadi. Nah, sementara hadis itu dilarang oleh Rasulullah untuk menuliskannya ketika beliau masih hidup dengan alasan supaya tidak campur dengan Al-Quran. Nah, begitu. Jadi makanya kemudian dalam perkembangannya, hadirin sekalian, hadis itu dituliskan, hadis itu maksudnya diriwayatkan itu tidak melalui tulisan, tetapi dari dari hafalan yang satu diriwayatkan kepada hafalan berikutnya. Nah, begitu. Ya, ngecek dulu ini masih terdengar jelas, jadi masih Pak, jelas ya? Pak. Ya, alhamdulillah. Baik. Hadirin sekalian, nah itu.
kembali kepada hadis tadi, qala, nah siapa yang berkata ini? Nah yang berkata ini adalah bapaknya Abu Burdah, ayahnya Abu Burdah. Kata beliau, qala, pernah bersabda siapa? Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini hadirin matan hadisnya. Matan hadisnya itu maksudnya isi materi hadisnya. Materi hadisnya yang ini. Kita berikan blok dulu. Nah, ini ke bawah nanti ya. Nah, ini materi hadisnya. Begitu. Nah, kata Rasulullah, salah satu ada 3 golongan. Lahum, yang mereka itu akan mendapatkan ajron 2 pahala. Nah, jadi kata Rasulullah itu salah satu ada 3 golongan. Lahum, yang mereka berhak ajron untuk mendapatkan 2 pahala. Begitu. Nah, siapa saja 3 golongan yang masing-masing mendapatkan 2 pahala dari Allah tadi? Tadi sekalian, nah dijelaskan dalam hadis ini. Nah, dijelaskan yaitu yang pertama adalah rajulun, seseorang min ahlil kitab, seseorang dari ahlul kitab. Nah, jadi seseorang representasinya adalah seseorang min ahlul kitab, dari kelompok ahlul kitab. Nah, dari kelompok ahlul kitab yaitu tafsiran dulu itu Yahudi dan Nasrani ya. Nah, amana binabihi, yang dia itu beriman kepada nabinya, gitu. Wa amana, kemudian disertai dengan iman bi Muhammadin, kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu kelompok yang pertama. Di kelompok yang pertama itu adalah seseorang dari kelompok ahli kitab yang dia di samping beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu, kalian sekalian? Ya karena memang sebenarnya sudah otomatis. Kalau seseorang itu dari kalangan ahli kitab tadi betul-betul beriman kepada nabinya, maka otomatis akan ada jalan yang dia akan mendapati jalan secara otomatis menuju kepada keimanan kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah begitu. Nah, oleh karena itu, nah orang yang seperti ini maka Allah berikan 2 pahala. Begitu. Kemudian hadirin sekalian, kelompok yang kedua adalah wal abdu, hamba sahaya laki-laki, al mamluk, ya hamba sahaya yang dimiliki, ya. Yaitu idza, apabila dia itu ada hak Allah, apabila dia itu menunaikan dengan baik hak Allah wa haqqa mawalih, ya, dan hak tuannya. Nah, jadi apabila dia menunaikan hak Allah sembari juga menunaikan hak tuannya, begitu. Nah, hadirin sekalian, itu kelompok kedua. Di kelompok kedua itu adalah seorang hamba yang dengan kecerdikannya, yang dengan hasil bimbingan tuannya tadi, dia mampu berakhlak mulia, yaitu bisa menunaikan hak Allah di atas hak kepada hambanya. Nah ini memang apa persoalannya hadirin sekalian ya? Kita mengurutkan dulu masalahnya di mana nih? Maksudnya di sini hadirin sekalian, si hamba tadi amat terampil, amat mampu meletakkan ketaatan kepada Allah di atas segalanya, termasuk di atas hak kepada tuannya tadi. Nah ini kan sesuatu yang sulit, begitu ya. Nah karena itu kalau ada seorang hamba yang bisa menunaikan ketaatan kepada majikannya, itu menunaikan ketaatan kepada majikannya berdasarkan atau didahului dengan menunaikan hak Allah tadi,
maka itu sesuatu yang prestasi begitu. Nah itu yang kedua ya. Nah kelompok yang ketiga hadirin sekalian lah warojulun, seseorang kanat yang terbukti ingdahu dia memiliki ingdahu yang dia itu memiliki amatun. Nah, seorang majikan yang memiliki amat itu hamba saya perempuan, kalau hamba saya laki-laki namanya abdun. Ini abdun, ini hamba saya laki-laki, perbudakan ya. Ini dari zaman Nabi kan ada perbudakan. Dan yang kedua ada yang disebut dengan amat atau amah ya. Amah itu adalah hamba saya perempuan. Nah, kelompok yang ketiga itu ada seorang majikan yang memiliki hamba saya perempuan. Tiba-tiba fa'addabaha, dia mendidiknya. Nah, fa'addabaha mendidiknya, fa'ahsana ta'dibaha dengan memperbagus pendidikannya. Nah, begitu. Di kalimat itu mendidiknya dan lebih memperbagus pendidikannya. Kemudian wa'allamaha, dia mengajari ilmu pengetahuan ya atau apapun, fa'ahsana ta'limiha, dengan memperbagus pengajarannya. Nah, kemudian tsuma'atqoha, kemudian memerdekakannya ya. Fatazawajaha, setelah dimerdekakan kemudian dia dinikahi, fatazawajaha. Nah, maka majikan yang seperti ini falahu ajron, dia mendapatkan dua pahala. Nah, begitu. Ya, hadirin sekalian, kita ulangi 3 kelompok yang masing-masing mendapatkan 2 pahala dari Allah Subhanahu wa taala adalah seseorang dari golongan ahli kitab. Yang mendahulu menafsirkannya Yahudi dan Nasrani itu ya. Nah, jadi kemudian dia itu di samping beriman kepada nabinya, juga beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal abdu yaitu hamba sahaya laki-laki itu mampu menunaikan hak Allah di samping hak kepada tuannya, begitu. Dan yang ketiga adalah seseorang yang memiliki hamba sahaya perempuan, kemudian dia mendidiknya dengan pendidikan yang paling bagus, mengajarinya dengan pengajaran yang paling bagus, dan kemudian memerdekakan sampai menikahinya. Nah, kenapa nih kalimatnya ada memerdekakan ke menikahinya? Ya karena kalau tidak menikahi kan repot. Begitu. Sebab hamba saya perempuan itu kan setelah dimerdekakan tidak ada yang memilikinya. Oleh karena itu yang paling bagus untuk kemudian menikahinya supaya dia dimiliki, ya maka dia harus dinikahi. Begitu. Nah, 3 kelompok orang inilah yang kemudian oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan janji bahwa dia itu akan mendapatkan 2 pahala. Begitu. Hadirin sekalian, dimanapun Anda berada, nah itu terjemahannya. Ini terjemahan bebasnya ada, bisa dilihat, kita baca boleh. Nah, ini ya, ini terjemahan bebasnya di sini. Muhammad bin Salam mengabarkan kepada kami, Al-Muharibi mengabarkan kepada kami, yang katanya Salih bin Hayyan mengabarkan kepada kami, katanya Amir Asy-Sya'bi berkata, Abu Burdah mengabarkan kepadaku, diterima dari anak ayahnya, katanya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Nah, ini terjemahan matannya, materi hadisnya ini. Nah, begitu. Nah,
Kata Rasulullah, ada 3 golongan yang mendapatkan pahala. Seseorang ahli kitab yang beriman pada nabinya dan kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, seseorang hamba yang menunaikan hak Allah dan majikannya. Dan yang ketiga, seorang majikan yang mempunyai amat, hamba saya perempuan, kemudian ia mendidiknya dengan adab, dengan pendidikan yang baik, kemudian dia mengajari ilmu, pengetahuan, dan memperbagus pengajarannya, kemudian dia memerdekakan serta menikahinya, maka ia akan mendapatkan dua pahala. Ini terjemahan bebasnya hadirin sekalian seperti ini. Nah hadirin, hamba Allah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, nanti hadirin sekalian bisa interaktif nanti di ujung bahasan. Bagi mereka yang tergabung di dalam Meet, bisa langsung membuka mikrofonnya untuk bisa berinteraksi langsung, atau mungkin bisa lewat chat, menuliskan di kolom chat. Sementara hadirin yang bergabung di TV kesayangan kita, TV TV, boleh juga bertanya. Silakan untuk menulis pertanyaannya di kolom chat, dengan nanti akan disampaikan kepada panitia penyelenggara yang akan membacakan pertanyaan tadi. Baik, kembali hadirin jamaah yang Allah muliakan, kita masuk kepada penjelasan hadisnya. Kita lihat poin pertama. Nah, sebagaimana tadi disampaikan, itu ada 3 golongan yang mendapatkan pahala 2 kali lipat. Yang pertama adalah ahli kitab yang beriman pada nabinya dan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa begitu? Ya, begitulah persoalannya. Karena agama itu kan datang dan pergi dalam rangka untuk saling memperbaharui satu dengan yang lainnya. Begitu maksudnya. Jadi agama itu dalam konteks Islam, agama selain Islam itu diakui keberadaannya. Tetapi dalam konteks yang satu memperbaharui yang lainnya. Begitu. Kenapa agama itu harus diperbaharui? Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu datang dan pergi para nabi dan para rasul itu dalam rangka memperbaharui syariat. Ya, karena syariat itu fungsinya adalah syariat itu diciptakan oleh Allah dalam rangka menjaga kemurnian agama ini, kemudian ajaran agama ini. Nah, tetapi persoalannya karena syariat ini berjibaku dalam sebuah budaya yang terus mengalir, hadirin sekalian, tentu saja ada kalanya syariat ini kemudian redup, terkalahkan oleh budaya yang kian bergulir begitu. Pada akhirnya ketika syariat ini sudah tidak mampu menyikapi perkembangan budaya, maka syariat ini tidak pada akhirnya menjadi redup dan tidak mampu menegakkan ajaran tauhid. Karena itulah dan datang lagi nabi baru, rasul baru, kemudian membantu menselaraskan kembali syariat yang redup tadi itu untuk kemudian mampu menghadapi perkembangan zaman. Terus begitu sampai kepada ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kehadiran Nabi kita yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga dalam rangka membangunkan syariat sebelumnya yang telah redup dimakan usia, redup oleh pertentangan ruang dan waktu, redup oleh kebudayaan yang kian bergulir. Pada akhirnya kemudian tidak mampu lagi syariat sebelumnya itu untuk mengayomi perkembangan zaman. Maka
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah dalam rangka tadi menyempurnakan syariat, menggugahkan kembali syariat yang telah redup tadi menjadi sesuatu yang bisa menegakkan kembali ajaran tauhid. Begitu. Karena ajaran tauhid itu kan bergantung kepada syariat tadi. Kalau syariatnya redup, ya ajaran tauhidnya pun juga redup. Nah, ketika Rasulullah datang, maka kemudian dibangunkan kembali syariat itu, ya, dan secara otomatis juga tauhid itu juga bisa bisa terbaharukan kembali begitu. Nah, tetapi tentu saja syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang terakhir karena diutus oleh Allah untuk syariat akhir zaman. Karena itu kita lihat syariat Rasulullah itu sampai hari ini tetap bisa menegakkan kalimat tauhid tadi. Walaupun beberapa orang kemudian berusaha menafsirkan syariat itu kepada ini, syariat itu kepada itu, tafsirkan supaya kemudian tauhidnya kian redup begitu ya. Nah, semoga oleh karena itu hadirin sekalian, pentingnya kita kaum muslimin memahami syariat adalah dalam rangka tadi adalah memelihara agama ini. Nah, kaitan dengan itu hadirin sekalian, nah ahli kitab tadi yang dia itu tadi itu beriman kepada nabi sebelumnya dengan syariat sebelumnya, dan syariat sebelum Rasulullah tadi, kemudian dia mengikuti petunjuk dari nabinya untuk beriman kepada Rasul yang akan datang, maka orang seperti itulah yang kemudian mendapatkan pahala 2 kali lipat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua hadirin sekalian, tentu saja ini berkat bimbingan, berkat tempaan dari seorang hamba Allah yang mulia, yang soleh. Ketika dia memiliki hamba sahaya yang laki-laki, ternyata dia memiliki satu kecerdasan, memiliki satu kemampuan untuk melihat hak Allah dan hak majikannya. Ya, ini hak Allah yang harus didahulukan, dan tentu saja dengan tetap melaksanakan hak-hak majikannya. Begitu. Nah, orang yang seperti ini, hamba sahaya yang seperti ini, tentu saja dihasilkan dari seorang hamba Allah yang soleh, yang kemudian dia memiliki budak tadi. Begitu. Nah, hamba yang seperti ini mendapatkan 2 pahala. Dan yang ketiga hadirin sekalian, seorang majikan yang mendidik hamba perempuan, hamba sahaya perempuan dengan takdib dan taklim. Nah, ada 2 kata ya, karena memang dalam hadis ini dikatakan kalimatnya kan lengkap, ada dua macam. Di sini dalam hadis tadi kan lengkap, ada 2 macam gitu. Jadi di sini adalah warojulun, dan seseorang kanat ingdahu amatun, memiliki hamba sahaya perempuan, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa allamaha fa'ahsana ta'limaha. Jadi ada 2 kata, ada ta'dib, ada ta'lim. Memang kalimatnya begitu, Rasul memang memilah mana ta'dib dan mana ta'lim. Karena itu dalam persoalan tadi, maka takdib itulah yang kita sebut dengan pendidikan. Jadi yang disebut dengan pendidikan itu adalah memberikan warna sulukiyah, ya, memberikan warna akhlakiyah kepada si hamba saya perempuan tadi. Kemudian tidak hanya dikemas kepribadiannya dengan suluk yang baik, tidak hanya dikemas kepribadiannya dengan akhlak mulia, tetapi dengan dibekali kecendekiaan. Itu dengan taklim. Jadi taklim itu tidak lain dan tidak bukanlah transfer ilmu. Nah, hari ini memang seringkali kita keliru. Transfer ilmu dikatakan pendidikan, ya,
kemudian pendidikan. Jadi saat sekarang ini agak sulit orang memilah mana pendidikan, mana pengajaran begitu. Padahal yang satu menaungi yang lain. Jadi kalau yang sifatnya taklim, yang sifatnya pembelajaran itu harus ada, dan sebagian dari unsur-unsur takdim pendidikan. Nah, yang repot itu hadirin sekalian, ketika taklim itu berseberangan dengan pendidikan. Mestinya kan pendidikan itu menaungi taklim, begitu ya. Nah, jadi takdim menaungi taklim, tetapi zaman sekarang itu ada orang yang cenderung entah disengaja atau tidak, mereka memilah mana pendidikan, mana takdim, mana taklim. Jadi sehingga ketika sehingga kita hari ini melihat ada guru membunuh muridnya, atau sebaliknya guru membunuh muridnya, atau muridnya membunuh gurunya, dan sebagainya. Kemudian yang disalahkan, kok pendidikan hari ini begini ya, gitu. Nah, sesungguhnya akar persoalannya bukan di sana. Akar persoalannya kita menafsirkan pendidikan itu hanya sebatas taklim, hanya sebatas transfer knowledge aja, hanya sebatas transfer pengetahuan saja. Sementara kemasan yang harus dibangun dalam setiap tumbuh kembang peserta didik itu sesungguhnya harus diwarnai dengan suluk, diwarnai dengan akhlak mulia. Nah, itulah yang kemudian mampu mengemas pengetahuan yang diberikan oleh guru itu menjadi seseorang yang baik, begitu. Nah sekarang ini menjadi begitu persoalannya. Nah, oleh karena itu Rasulullah di sini menekankan ada takdim, ada taklim. Jadi seseorang yang mendidiknya dengan suluk, istilah suluk itu akhlak ya. Suluk itu akhlak. Apa bedanya dengan tasawuf? Tasawuf itu lebih ke arah sistem, tetapi kalau suluk itu lebih ke arah aplikatif, gitu. Lebih ke arah pendidikan akhlak yang sifatnya aplikatif, gitu. Itu suluk. Dan kemudian ada taklim. Nah, setelah si Ahmad tadi itu dia mendapatkan pendidikan dan mendapatkan pengajaran, itu kan dia dan kemudian dimerdekakan. Nah, ini persoalan yang sulit sebenarnya ketika hamba saya perempuan itu merdeka, tidak ada yang memiliki, gitu ya. Nah, itu akan jadi fitnah. Tadi sekali, oleh karena itu menikahinya adalah merupakan solusi dari kemasyarakatan yang terancam karena ada amat yang merdeka, begitu ceritanya. Nah, oleh karena itu contoh yang orang yang ketiga tadi, dia mendapatkan dua pahala. Apabila dia mendidik amat itu, kemudian mengajarinya dan memerdekakan, serta menikahinya. Nah, hadirin sidang jamaah yang Allah muliakan dimanapun Anda berada, coba kita lihat kalimat rojulun kanat ingdahu amatun fa'addabaha. Nah, ini kalimat ini. Nah, ya. Rojulun kanat ingdahu amatun fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha. Nah, jadi seseorang yang memiliki hamba saya perempuan, mendidiknya dan lebih memperbagus pendidikannya. Nah, ini. Kemudian wa'allamaha, mengajarinya pengetahuan, fa'ahsana ta'limnya, kemudian memperbagus pengajarannya. Nah, kalimat ini kalau kita kaitkan dengan apa yang digemor-gemorkan oleh PBB ya pada abad ini, dimulai abad ke-20 kira-kira ya sampai abad ke-21 sekarang ini, abad 20 malah kalau tak salah itu akhir abad 20 ya, baru PBB menekankan adanya education for all, pendidikan untuk semua. Padahal tadi sekalian 14 abad ke belakang itu Rasulullah sudah
sudah menekankan adanya pendidikan untuk semua, sampai hamba sahaya perempuan itu juga harus dididik, harus diajarkan kecendekiaan, dan harus dididik sulukiah. Itu Rasulullah menekankan itu. Jadi artinya kalau orang merdeka sudah jelas, tidak perlu kita bicarakan kalau orang merdeka, karena itu mereka memiliki hak. Ini hamba sahaya, maksudnya itu hamba sahaya, terlebih hamba sahaya perempuan begitu. Zaman Nabi itu ditekankan dia harus dididik, dia harus diberikan pembinaan sulukiah, akhlakiah, kemudian dia harus dibekali ilmu-ilmu kecendekiaan, ya, seperti ilmu umum dan ilmu-ilmu yang lainnya, itu harus diajarkan. Nah, dari sudut itu jelaslah bahwa Rasulullah menekankan pendidikan itu untuk semua. Itu untuk semua, dari orang merdeka sampai hamba sahaya, dan hamba sahaya yang paling banyak secara kasat mata dilihat hamba sahaya perempuan. Kan zaman Nabi itu hamba sahaya perempuan itu bahkan umumnya menjadi penglihatan yang biasa gitu ya. Hamba sahaya perempuan itu dicolek, ya, kemudian ya begitulah ya. Ya. Oleh karena itu kan dalam Al-Quran dikatakan bagi mukminat, bagi para mukmin yang merdeka, bagi para muslimat yang merdeka, supaya terlihat bahwa dia itu muslimat merdeka, bukan hamba sahaya, maka kepadanya diharuskan berjilbab, menunjukkan bahwa dia wanita merdeka yang tidak patut untuk dicolek oleh laki-laki lain yang bukan mahramnya dan lain sebagainya. Nah, disinilah persoalannya hadirin sekalian. Jadi 14 abad yang silam itu konsep pendidikan untuk semua itu sudah ditekankan oleh Rasulullah. Begitu. Sementara orang Barat baru kira-kira akhir abad ke-20 lah, ya, abad ke-20 itulah bicara tentang itu, ya, tentang education for all di akhir abad 20 itu yang melalui PBB, ya. Nah, kemudian sehingga daripadanya tuh lahirlah pendidikan khusus, begitu. Lahirlah pendidikan khusus. Kalau dulu namanya pendidikan luar biasa. Nah, dalam hal ini terkait dengan education for all tadi, hadirin sekalian, maka pembicaraan tentang education for all itu tentu saja berkaitan dengan anak-anak atau mereka yang berkebutuhan khusus. Karena itulah tadi, ya, karena orang itu memiliki hal-hal yang spesifik, ada kecacatan pada sisi, mungkin bahasanya supaya jelas dulu, karena ini bahasanya tidak layak sebenarnya untuk dilihat dari sisi sekarang, tetapi supaya jelas saya minta izin untuk menyebut kecacatan dulu, gitu ya. Nah, jadi hadirin sekalian, zaman dahulu pada masa, kalau tak salah itu Aristoteles itu bahkan mengajarkan untuk membunuh mereka yang cacat, yang buta, yang tuli, itu dibunuh karena dianggap tidak produktif, membebani. Nah, itu kalau Aristoteles begitu, bunuh sajalah, gitu. Bahkan pada waktu itu di Barat itu bahkan mereka itu juga anak-anak seperti itu dipotong kakinya, dipotong tangannya untuk dijadikan lahan bisnis, gitu ya, untuk meminta belas kasih orang. Yang sekarang sebenarnya terjadi juga di kita, gitu ya. Terjadi kita, coba kita lihat ya, kalau kita bisa meneliti ya, seksama itu, kalau pagi-pagi benar itu orang-orang yang buntung dan lain sebagainya itu kemudian disebar di tiap stopan-stopan oleh majikannya ya, untuk meminta belas kasih,
ya. Jadi bisnis belas kasih gitulah istilahnya ya. Nah, yang menikmatinya siapa? Dari yang menikmati majikannya gitu. Nah, hal itu pernah terjadi di barat dahulu. Itu sementara jauh sebelum karena di barat itu baru mulai mengerti tentang pernikahan khusus itu kan abad 20-an. Sementara abad ke-6 ke-7 Masehi ya, katakanlah abad ke-7 Masehi lah ya, Rasulullah itu sudah mengajarkan tentang bagaimana menyikapi mereka yang berkebutuhan khusus itu. Nah, coba kita lihat hadisnya, hadis sekalian. Karena dalam hal ini Rasul tidak tetap mengajarkan bahwa mereka yang berkebutuhan khusus itu tetap memiliki tidak gugur hak dan kewajibannya, begitu. Hak dan kewajibannya sebagai khalifah Allah di muka bumi, begitu. Nah, coba kita lihat hadisnya. Ini hadis sekalian, hadisnya ya. Nah, kalau dalam Al-Quran jelas ya. Ini surat apa? Al-Quran dulu lah ya kita bicara. Nah, ya. Nah, jadi mereka yang berkebutuhan khusus itu tidak gugur hak dan kewajibannya untuk mendapatkan pendidikan yang terbaik sekalipun. Ya. Hal ini sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Nah, begitu. Ini panjang sekali ayatnya, ya, berkaitan dengan masalah utang piutang dan berkaitan dengan ya interaksi utang piutang salah satunya, ya. Nah, coba kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza tadaitum bidainin ila ajalin musamma, apabila kalian bertransaksi utang piutang ya untuk satu waktu yang ditentukan, maka faktubuhu harus dituliskan. Nah, dan siapa penulisnya? Penulisnya adalah wal yaktub bainakum katibun bil adl. Yaitu yang menuliskan itu seorang katib, seorang penulis yang adil. Ya. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama allamahullah. Fal yaktub. Hendaklah si katib itu tidak boleh enggan untuk menuliskan sebagaimana Allah ajarkan untuk menulis. Makanya fal yaktub wal yumlil. Fal yaktub, maka tuliskanlah. Nih, ya, maka tuliskanlah. Wal yumlil, dan bacakan ya, diktekan alaihi al-haqqu, bacakanlah hal yang benar, ya. Wal yattaqillah, dan hendaklah dia itu si penulis itu bertakwa kepada Allah Rabbahu Tuhannya. Wala yakhsha minhu syai'an, hendaklah dia tidak takut sesuatu apapun. Jadi harus istiqomah, ya, tidak boleh takut ancaman dan ini, gitu ya. Fa in kana alladzi alaihi safihan. Nah, ini mulai masuk kepada kalimat berkebutuhan khususnya. Fa in kana, seandainya terbukti alladzi alaihi haq, ada orang yang memiliki hak, memiliki ya kebenaran, ya, safihan tapi kondisinya bodoh, atau kondisinya itu doifan, lemah, ya. Tapi kondisi orang yang berhak tadi, berhak untuk mendapatkan piutang begitu ya, tapi orang tadi itu safihan, bodoh. Nah, kita terjemahkan apa adanya dulu. Safihan, bodoh, doifan atau lemah, atau la yastati'u, tidak mampu, an yumilla, untuk ya untuk tadi mengimlakkan tadi, ya, untuk tidak mampu mengadakan interaksi tadi, gitu ya. Maka dia itu fal yumlil, harus dibantu untuk difasilitasi untuk bisa mengerti. Oleh siapa? Waliyuhu, ya, oleh walinya. Oleh walinya, bil adli, tentu dengan adil. Nah, kemudian wastashhadu, dan
harus ada saksi, syahidain, 2 saksi, min rijalikum, dari para laki-laki kalian. Wa fa'ilam yakunu, apabila tidak ada 2 saksi, rajulaini, farajulun, boleh 1 orang laki-laki, wa mar'atani, dan 2 orang perempuan, mimman, dari mereka yang tardawna, yang kalian ridho, minasyuhada, dari para saksi tadi, ya. Nah, mungkin tidak kita karena panjang ayatnya, tetapi yang kita tekankan kalimat ini, hadirin sekalian. Nah, safihan, doifan, la yastati an yumilla fal yumlil waliyuhu. Nah, dari ayat tadi, nah, kalimat safihan tadi, jelas kalau kita terjemahkan, safihan, doifan, la yastati an yumilla, itu kalau diterjemahkan menurut kacamata hari ini, adalah mereka yang berkebutuhan khusus. Begitu. Nah, mereka tidak boleh dipinggirkan dalam menghadapi realitas persoalan, apalagi itu terkait dengan haknya, ya. Tetapi untuk sementara, ya harus ada walinya, harus ada helpernya, harus ada semacam walinya yang adil, yang membantu dia memahami sedikit demi sedikit akan haknya tadi. Begitu. Nah, ini ayat Al-Quran jelas, hadirin sekalian, menegaskan kondisinya begitu. Jadi mereka itu harus tetap dilibatkan. Dalam kondisi apapun dilibatkan, dan memang untuk sementara dibantu. Sampai dia bisa mandiri. Gitu. Nah, kemudian hadirin sekalian, terkait dengan hadis, oh ini sudah yang ya, terkait dengan hadis, hadisnya nih, ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi dalam hadis Bukhari tidak ada, tapi dalam hadis Muslim saya kutip ada, ya. Nah, langsung aja ke matannya. Ini matannya di sini. Nah, ini matannya. Karena li Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam mu'adzibah. Ya, Rasulullah itu memiliki 2 tukang azan, yaitu siapa? Bilal dan Ibnu Ummi Maktum al-A'ma. Bilal dan Ibnu Ummi Maktum yang buta. Nah, representasi mereka yang berkebutuhan khusus adalah Ummi Maktum yang buta tadi. Nah, Rasulullah bersabda, inna Bilal, sesungguhnya Bilal itu yu'adzinu bilailin. Bilal itu tugasnya adzan pada waktu 1/3 malam. Ya, dia membangunkan 1/3 malam. Begitu. Nah, karena itu, karena pada 1/3 malam dibangunkan oleh Bilal, itu pada waktu sahur, fakulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Ya, maksudnya makan sahur, ya. Hatta yu'aldzina, sampai beradzan siapa? Ibnu Ummi Maktum, sampai adzan subuh. Nah, jadi Bilal itu adzan di 1/3 malamnya. Nah, kemudian Ummi Maktum itu adzan, yaitu pada adzan sholat subuh. Nah, ini kan ini dilibatkan orang yang berkebutuhan khusus, dalam hal ini Ummi Maktum, itu terlibat dalam satu kegiatan yang sangat mulia, yaitu adzan tadi, begitu, ya. Nah, padahal kalau kita lihat sejarahnya, ya tadi Ummi Maktum itu kan, Ibnu Ummi Maktum itu kan rumahnya jauh dari masjid. Kalau dalam sejarah itu katakan rumah Ibnu Ummi Maktum dengan masjid itu terhalang beberapa kebun, gitu. Tetapi dalam kondisi dia buta seperti itu, dia tepat mengumandangkan adzan, gitu ya. Gitu. Nah, kemudian ada hadis lagi, ya. Ini dari Anas, hadisnya dari Anas, anna imra'atan kanat, bahwa ada seseorang, kata Anas tuh, ada seorang perempuan, kana fi aqliha, yang pada akalnya itu syai'un, ada sesuatu, terganggu sedikit akalnya, ya. Faqalat, maka dia berkata, menemui Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innali ilaika hajatan.
Rasulullah, aku punya kebutuhan kepadamu. Kata perempuan tadi yang terganggu akalnya, entah terganggu itu karena galau atau kena apa, memang tidak dijelaskan. Kalau hari ini kan banyak kategorinya kan, ada autis, misal ada ada cacat mental, ada dan lain sebagainya gitu kan. Kalau hari ini kan kita bisa memilah-milah gitu ya. Nah, bagaimana kata Rasulullah? Ya Ummi Fulan, wahai Ummi Fulan, wahai ya Umma Fulan, wahai ibu gitu ya. Unzuri, perhatikan. Ayyasik sikaki syiti, jalan mana yang akan kita tempuh. Hatta akdi laka hajataka, sehingga aku bisa memenuhi keinginanmu untuk menyempurnakan kegalauannya. Dia Rasul tuh menemani si perempuan yang berkebutuhan khusus tadi untuk kesana kemari, ditemui oleh Rasul dengan penuh dedikasi gitu ya. Nah, sehingga setelah selesai kebutuhannya, maka perempuan tadi pergi dari Nabi SAW. Jadi itu tadi sekalian, karena sudah jadi kita bacakan di sini dari teks hadis di atas jelaslah bahwa betapa Rasulullah SAW memperhatikan mereka, ya, yang berkebutuhan khusus, mendekatkan mereka dalam kasih sayang, menyentuh. Tentu saja hal ini harus dipahami sebagai sebuah optimisme yang besar dalam mendidik dan memberdayakan mereka, sampai batas pemisah antara mereka dengan anak normal lainnya itu bisa ditepis habis. Hadis ini menjadi dasar penelitian, ya, dan sekaligus menjadi rujukan dalam mempertemukan kewajiban mendidik mereka yang sejajar dengan tuntunan mendidik anak-anak lainnya. Nah, kemudian urutan pengajaran. Nah, ini urutan pengajaran yang disunnahkan itu adalah takdid dulu, kemudian baru taklim, begitu. Nah, itulah mungkin hadirin sekalian bahasan kita, karena waktunya sudah ini. Barangkali ada hadirin yang akan bisa berpartisipasi, disilahkan. Enggak, Jerry? Baik Pak, Alhamdulillah kita sudah sampai masuk sesi diskusi ya. Mungkin para hadirin sekalian, jika ada yang ingin bertanya, boleh di-on-kan mic-nya atau diketik di kolom chat. Sebenarnya mohon maaf saya off-cam dikarenakan sedang dicas HP-nya. Bentar Pak. Ada yang bertanya? Itu ada pengerasa Pak Ustadz Jaja menawi badai maparinan inspirasi, mau enggak? Aku dulu Pak Ustadz Dr. Lan, bahasan yang sangat menarik. Tawaran tadi tentang suara saya ada kedengaran? Insya Allah, kuping Pak. Ada tiga yang mendapatkan pahala 2 ya, sangat menarik sekali. Ada beberapa pertanyaan sebetulnya, tapi waktunya pendek ya. Mudah-mudahan bisa sekilas dibahas Ustadz. Yang pertama itu tadi orang yang beriman kepada nabinya, kemudian kalau datang Nabi Muhammad beriman lagi kepada Nabi Muhammad. Yang ingin dibahas oleh Ustadz pada kesempatan ini sedikit, pada masa-masa sebelum Nabi Muhammad itu bisa saja Nabi itu pada waktu yang sama ada beberapa Nabi, hanya wilayahnya beda-beda. Apakah ajaran Nabi-Nabi itu sama atau bagaimana? Karena menurut beberapa buku sampai jumlah Nabi itu banyak sekali, 124.000. Kemudian yang kedua, nah ini termasuk tadi cerita hamba sahaya. Apakah kalau seseorang punya utang besar dan tidak sanggup bayar, masih bisa menjadi hamba saya pada masa-masa ini menurut ajaran kita? Pak Ustadz, malah etang-etang silaturahim. Oh ya, hatur nuhun silaturahmina Pak Ustadz Jaja.
Mohon jazakallah khairan. Amin. Ya. Baik, hadirin sekalian, jadi ini ada silaturahmi dari Pak Ustadz Jaja, beliau dosen UPI, Pak Dr. Jaja, memberikan silaturahmi kepada kita tentang dua hal. Yang pertama tentang nabi-nabi. Memang nabi-nabi itu, hadirin sekalian, agama selain agama Islam tentu agama lokal sifatnya. Jadi karena itu syariat-syariat yang dibawa oleh para nabi, maksudnya Rasul ya, bukan nabi, Rasul. Kalau nabi kan tidak berhak membawa risalah, tapi Rasul maksudnya. Jadi kalau syariat yang dibawa oleh Rasul dalam walaupun satu zaman, tetapi beda tempat, tentu syariatnya berbeda karena sifatnya lokal. Boleh jadi misal di tempat A syariatnya begitu warnanya, di tempat B syariat, tetapi kesamaannya tentu pada sisi ajaran. Karena syariat itu berkaitan dengan masalah budaya. Maksudnya bahwa syariat yang Allah berikan itu adalah untuk meluruskan budaya. Ketika budayanya sudah tidak mampu diluruskan oleh syariat karena semakin kompleks itu maksudnya, sehingga syariat tidak mampu berselaras dengan budaya tadi, maka kemudian harus diganti dengan syariat berikutnya, sehingga diutuslah Rasul berikutnya. Jadi memang kalau itu ceritanya Rasul, yang ada dua Rasul di dua tempat yang berbeda, maka tentu saja syariatnya berbeda, tetapi yang sama itu dari Nabi Adam sampai Muhammad adalah kalau kita pinjam istilah para cendekia itu Islamic teaching-nya gitu. Jadi ada Islamic teaching, ajaran Islamnya gitu, ada ajaran Islamnya dari Nabi Adam sampai, tetapi Islamic law-nya itu yang berbeda. Jadi syariatnya itu yang berbeda. Karena syariat itu berkaitan dengan persoalan budaya. Tetapi hadirin sekalian, tentu saja Islam yang datang hari ini adalah menyempurnakan seluruhnya karena sifatnya universal. Gitu. Untuk itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan hamba sahaya. Aduh, hapunten ada dia teh anu kadua teh silaturahmi aku mah apa. Anu kadua teh kumaha Ustaz? Upami gaduh sambetan agung pisan teu tiasa membayar itu. Ya. Hadirin sekalian, ini inspirasi kedua dari Pak Ustadz Jatuh tentang gorim, orang yang punya utang yang banyak. Tentu ini, tentu saja kalau cerita itu perbudakan, ya tentu saja dia akan diperbudak oleh orang-orang yang memberikan utang kepadanya. Begitu. Nah, dalam konteks yang berbeda tentunya, perbudakan dahulu dengan hari ini berbeda kemasannya. Tetapi hakikatnya sama, diperbudak oleh orang yang memberikan itu tadi, sehingga dia dipaksa untuk tunduk kepada si pemilik, si orang yang memberikan utang. Oleh karena itu syariat Islam mengajarkan bahwa ghorimin itu adalah termasuk mustahik daripada zakat. Hanya sayang kita ini lagi-lagi terjebak kepada polemik tentang ragam zakat gitu ya Ustaz. Jadi ragam zakat bukan pada persoalan bagaimana memperbagus penyelenggaraannya, manajemennya. Jadi yang kita ini terjebak, ini harus ada zakat profesi, kalau ada zakat anu. Padahal zakat profesi kan itu hasil ijtihadiyah. Sementara zakat mal dan lain-lain itu sudah tetap ada nasnya gitu. Kita masih berdua tuh si anu profesinya anu, penghasilannya banyak, kenapa nggak kena zakat? Ya kalau begitu kan itu melanggar daripada prinsip hukum, yakni tidak boleh memberatkan, begitu.
Nah, sekarang nih banyak orang berbicara nih harus ada zakat zakat lupa. Semakin banyak zakat, kalau manajemennya tidak diperbaiki ya tidak menyelesaikan masalah. Jadi dengan demikian, makanya sebagaimana yang kita bahas hadirin sekalian, bahwa sebenarnya zakat itu harus jadi solutif. Jadi artinya kalau memang hari ini gorim si A yang harus kita tutupi agar perbudakannya hilang, dia jadi manusia merdeka, bebas berpikir, tidak diintimidasi, begitu, makanya sebaiknya zakat itu solutif, diberikan kepada satu, mustahik saja, jangan dipukul rata. Ini ada uang sekian, pukul rata untuk si A, si B, si C, wah itu nggak solutif, begitu. Mungkin begitu Pak Ustaz aja, alhamdulillah. Amin, alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Ya. Silakan Gary. Kang Sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, alhamdulillah pertanyaan pertama sudah dijawab. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari para hadirin. Mungkin satu aja, Gary, karena waktunya. Ya, baik. Ada pertanyaan dari para hadirin mungkin atau untuk satu pertanyaan terakhir. Ya, kalau tidak ada nggak apa-apa. Waktunya habis memang. Oh ya, baik. Ya, berarti ditutup aja Pak. Ya, silakan tutup aja. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada para hadirin yang sudah menyempatkan hadir di dalam majelis ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapat menjadi bermanfaat untuk kita semua, terutama kepada narasumber kita yaitu Bapak Dr. Elan Sumarna yang memberikan kita ilmu terhadap materi kali ini. Kita majelis ini, mari kita ucapkan bersama, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lalu doa kifaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Terima kasih. Ustaz. Sami, Pak Sarja. Assalamualaikum. Saya Ulidin, Pak Mulyana, alhamdulillah. Satu nuhun Pak Mulyana, karena Pak Mulyana. Mangga Tipayun, Pak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mulyana. Nuhun Bapak Ibu